Halo teman-teman, selamat datang di channel CID. Di video kali ini sekarang saya mau bikinin tutorial gimana cara menggunakan fitur layar yang ada di Ibis Banyak ini. Fitur ini adalah salah satu fitur yang penting, dan bagi kalian yang belum tahu, sebaiknya kalian simak aja video ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu cara kerja fitur layar ini teman-teman. Cara kerjanya itu dapat memisahkan gambar yang satu dari gambar yang lainnya teman-teman. Dan jika kita menggambar di bawah layar yang ada di bawah, otomatis layar yang di atasnya itu gak akan terpengaruh. Tapi jika kita menggambar di layar yang di atas, otomatis layar yang bawah itu bakalan kena atau ketutup teman-teman. Jadi layar di atas akan menutupi layar yang di bawah teman-teman. Seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kalian fitur-fitur apa aja yang ada di bagian sini teman-teman. Pertama, ini gambar mata. Gambar mata ini berfungsi agar kita dapat menutup atau menonaktifkan layarnya teman-teman. Seperti ini, saya menonaktifkan fitur layar kulit, otomatis warna kulitnya jadi hilang teman-teman. Dan jika kita aktifkan lagi matanya, kita akan melihat lagi layar kulitnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada garis 3, itu berguna untuk mengatur letak atau tempat layarnya. Kalian bisa atur di atas atau di bawah teman-teman. Kalau yang tulisan 100 itu berguna untuk mengatur opacity-nya. Untuk opacity-nya sendiri ada di bawah di sini. Kalian bisa atur ketebalan dan kejelasan dari fitur opacity ini teman-teman. Kalian bisa menjadi tebal dan kalian bisa tipiskan warnanya teman-teman. Dan kalian juga bisa memilih latar belakangnya. Di sini kalian bisa memilih transparan yang putih, hasilnya akan transparan seperti ini teman-teman. Atau kalian bisa pilih transparan yang gelap jika objeknya terang teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa nge-save fotonya sebagai PNG transparan teman-teman. Tapi kita akan pakai yang latar warna putih aja teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada fitur layar seleksi. Mungkin dari kalian juga ada yang udah tahu kegunaan fitur layar seleksi ini teman-teman. Nah, saya di sini akan jelaskan fitur layar seleksi. Pertama-tama di sini kita akan pilih kuas dulu. Kita akan pilih kuas di Pencastle agar mudah dibentuk teman-teman. Seterusnya kalian bisa shading aja atau kibas-kibas aja. Gunanya ini seperti mencetak teman-teman. Jadi fitur layar seleksi ini berguna untuk mencetak teman-teman, seperti cetakan yang kita buat menggunakan warna biru ini teman-teman. Lalu untuk menggunakan cetakan ini, kalian langsung aja pilih layar yang mana yang akan kalian shading teman-teman. Contohnya di sini saya akan pakai yang ini aja teman-teman. Nah, otomatis layarnya akan terseleksi seperti ini. Dan jika kita ubah warnanya ke warna yang kalian pakai, otomatis itu gak akan keluar garis teman-teman. Tuh. Jadi berguna untuk menyeleksi layar agar saat kita shading keluar garis juga itu gak bakal keluar garis teman-teman. Seperti itulah kegunaannya teman-teman. Dan untuk menonaktifkan layar seleksi ini, kalian cukup pilih layar seleksi lagi. Lalu kalian pilih yang ini, hapus seleksi. Otomatis seleksiannya akan kehapus teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur layar yang ada di bagian sini teman-teman. Di sini ada tanda ikon plus yang akan berguna untuk menambahkan layar baru. Dan layar baru itu akan menambah di atas layar yang sedang kita pilih atau yang kita pakai teman-teman. Contohnya di sini saya akan pilih layar nomor 11. Dan saya akan menambahkan layar baru, otomatis layarnya itu akan menambah di atasnya teman-teman. Seperti itu. Dan kalian juga bisa geser layarnya ke paling atas. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan fitur layar yang bertanda kotak dengan gambar plusnya. Kalau ini kalian bisa pakai untuk menambahkan layar border. Lalu untuk clone layar, otomatis layarnya akan menjadi 2 teman-teman. Contoh di sini saya akan pilih layar kulit
dan kita akan mengcloningnya menjadi dua teman-teman, seperti mengcopy layar aja teman-teman. Nah, untuk clone layar sendiri nih biasanya digunakan untuk mengclone mata atau bagian-bagian yang sama teman-teman. Nah, gambar kamera ini berfungsi untuk mengimport gambar dari galeri teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk fitur yang dua ini ada yang sama, yang ada di kiri sama yang ada di kanan. Itu berbeda teman-teman. Kalau yang ada di kiri, yang dekat ikon plus yang ini, itu berfungsi untuk membalikan kanvas. Dan kalau yang ada di kanan itu berfungsi untuk membalikan layar teman-teman. Jadi layar dan kanvas itu berbeda. Kalau kanvas kita coba balikan, otomatis semuanya akan berubah posisi. Jadi kanvas itu keseluruhan, dan kalau layar itu cuman satu layar yang ini aja satu. Nah, coba kita balikan lagi, tapi menggunakan versi yang layar. Dan hasilnya akan kulitnya aja yang kebalik teman-teman. Seperti itulah fungsinya. Selanjutnya kita akan berpindah menjelaskan yang ada di kanan ini teman-teman. Nah, kalau yang ini tanda ini adalah tanda untuk memindahkan layar teman-teman. Jadi kita bisa mengatur posisi dan rotate layarnya teman-teman. Kalian juga bisa pakai bentuk persepsi. Biasanya ini untuk mengatur objek bangunan-bangunan seperti itu. Dan kalau yang ini bentuk tarian teman-teman, bertalian. Kalian juga bisa atur-atur juga sama. Dan kotak-kotaknya ini bisa kalian tambah-tambahin teman-teman. Seperti itulah. Selanjutnya yang ini, kalau fitur layar yang ini berfungsi sebagai menggabungkan layar teman-teman. Kalian bisa menggabungkan layar, tapi layarnya itu harus sama. Misalkan layar yang akan kita gabungkan yang nomor 6 dengan nomor 5, itu yang normal ini harus sama. Jika kita menggabungkan yang menambah dan yang normal itu gak bisa teman-teman. Caranya kalian tinggal klik aja, otomatis layarnya akan bergabung teman-teman. Seperti itu. Nah, seterusnya di sini ada ikon tong sampah, dan mungkin kalian juga udah tahu itu adalah fitur menghapus teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas fitur layar yang ada di bagian bawah sini teman-teman, yang ada di bagian bawah. Nah, kalau yang ini itu adalah fitur pangkasan teman-teman. Cara menggunakan fitur pangkasan itu, kalian harus menambahkan layar terlebih dahulu, lalu kalian pangkas. Fitur pangkasan ini juga berguna seperti halnya cetakan. Jika yang ada di bawah layar yang kita pangkas ini adalah kulit, otomatis kita gak akan keluar garis. Meskipun kita shading di bagian rambut itu gak bisa, soalnya kita cuman bisa shading di bagian kulitnya aja teman-teman. Jadi berguna untuk shading-shading, gak akan keluar garis teman-teman. Nah, untuk fitur alpha lock itu sama aja, cuman kita gak perlu nambahin layar. Jadi kita cuman klik aja dan langsung udah, gak perlu nambahin layar terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Fitur ini sama seperti tongkat sihir dan lasso teman-teman. Nah, untuk fitur yang titik 3 ini di bawah sini, itu untuk hapus skala putih abu-abu. Biasanya itu agar warnanya menjadi abu-abu. Hapus putih warna itu biasanya buat ngehapus background, dan pilih kepadatan, dan juga ubah nama layar. Biasanya untuk mengubah nama layar ini agar nama layar itu, agar layarnya gak bingung kita pilih layar yang mana gitu teman-teman. Agar kita bisa menamai layar-layar ini sebagai layar kulit, layar mata, atau layar rambut biar gak ketukar teman-teman. Ya cuman segitu aja. Modus perpaduan ini berguna untuk ngeblend seperti cahaya atau bayangan teman-teman. Mungkin di sini saya gak bisa jelasin secara rinci, soalnya ini tuh banyak banget teman-teman. Jadi saya akan jelaskan beberapa fitur yang sering saya pakai aja teman-teman. Di sini saya akan coba menambahkan layar baru, lalu kita clipping, dan saya akan menambah modus perpaduan untuk
bayangan teman-teman. Biasanya untuk bayangan itu kalian suka pakai gandakan. Kalau gandakan itu jadi warnanya itu jadi transparan tapi gelap teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kita akan coba perbedaannya fitur gandakan ini dengan fitur biasa. Hasilnya beda teman-teman. Ya, kalau yang atas itu fitur gandakan dan yang di bawah itu fitur biasa teman-teman. Dan kita akan coba fitur untuk cahaya teman-teman, atau ngeblend cahaya. Biasanya di sini saya akan pakai yang layar atau menambah teman-teman. Jadi biasanya saya suka pakai yang dua itu untuk fitur cahaya. Jadi warnanya itu bakal cerah teman-teman. Coba kita pakai eyebrush normal. Jadi warnanya itu jadi bakalan cerah teman-teman. Tuh kan kalian bisa lihat. Itu berguna buat cahaya. Kalian juga bisa pakai yang layar juga sama. Jadi warnanya itu bakalan cerah teman-teman. Nah, sebenarnya ada lagi satu fitur modus perpaduan, itu hamparan. Hamparan ini seperti fitur gandakan, cuman kebalikannya. Kalau yang gandakan itu dari warna yang biasa aja menjadi gelap, dan kalau yang ini dari warna yang biasa aja menjadi terang teman-teman, seperti itu. Coba kita pakai dan warnanya itu jadi terang, bukan cerah tapi gimana ya, transparan tapi yang terangnya versi itulah teman-teman, seperti itu. Dan sepertinya udah cuman segitu aja fitur layar yang kita jelaskan kali ini. Mungkin kita akan bedah-bedah lagi fitur modus perpaduan dan pola layar buat nanti video selanjutnya. Dan mungkin kita akan bahas fitur IBIS Pen X yang lainnya juga, agar kalian bisa paham fitur IBIS Pen X yang lainnya.